Pernahkah kamu membenci sesuatu dengan sepenuh hati? Lalu kelak, justru jatuh cinta pada hal itu? Kisah ini bukan dongeng, bukan fiksi. Ini tentang seorang pria yang dulunya dikenal sebagai musuh Islam nomor satu di Belanda. Seorang politisi, penuh kekuasaan, lantang di panggung parlemen. Menyerukan bahwa Islam harus dihentikan. Tapi hari ini, namanya tercatat di antara para mualaf yang paling mengejutkan dunia. Namanya, Joram van Klaveren. Inilah kisah perjalanan dari gelap menuju cahaya. Dari kebencian menuju keimanan. Antara politik, kekuasaan, dan kebencian. Belanda, awal tahun 2000-an. Isu imigrasi dan Islam menjadi bahan perdebatan panas. Di tengah gejolak itu, muncul partai sayap. Kanan radikal, PVV, partai kebebasan yang dipimpin Geert Wilders. Tokoh anti-Islam paling kontroversial di Eropa. Joram van Klaveren adalah anak muda cerdas, berani, dan ambisius. Ia bergabung dengan PVV. Dalam waktu singkat, ia menjadi tangan kanan Wilders. Di parlemen, dia lantang menyerang Islam. Ia menyebut Islam sebagai penyakit ideologis. Menyamakan Quran dengan Mein Kampf-nya Hitler. Bahkan secara terbuka. Ia mengatakan, semakin sedikit Muslim di Belanda, semakin baik. Saat itu, ia percaya bahwa Islam adalah ancaman terbesar bagi Eropa. Bahwa Muslim datang hanya untuk menghancurkan budaya Barat. Bahwa wanita Muslim ditindas. Pria Muslim penuh kebencian. Dan Islam tak mengenal toleransi. Tapi, sesuatu berubah. Tidak dalam sekejap. Tapi perlahan. Dan seperti banyak cerita hidayah, perubahan besar selalu datang dari hal yang kecil. Buku yang mengubah segalanya. Di tengah karir politiknya, Joram memutuskan untuk menulis buku. Judul sementaranya, Mengapa Islam Itu Salah. Ia ingin membuat kitab suci bagi kaum anti-Islam. Tapi untuk itu, ia harus membaca Quran. Dan disinilah segalanya dimulai. Ayat demi ayat ia baca, awalnya dengan niat mencari kesalahan. Tapi semakin dalam, ia malah menemukan sesuatu yang tak ia duga. Ia melihat bahwa Quran tidak seperti yang ia kira. Bukan teks penuh kebencian, tapi penuh kelembutan, keadilan, logika, dan spiritualitas. Ia mulai mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Ia baca hadits, tafsir, bahkan belajar bahasa Arab dasar. Ini tidak masuk akal, pikirnya. Mengapa tidak ada satupun keburukan Islam yang selama ini aku percaya? Benar-benar aku temukan? Hatinya mulai gelisah. Tapi akalnya tidak bisa memungkiri. Semua tuduhannya hancur oleh dalil dan data. Pertarungan batin antara ego dan kebenaran. Sebagai seorang politisi, Joram berdiri di atas panggung opini publik. Mengakui bahwa dia salah, berarti menghancurkan reputasi yang dia bangun selama bertahun-tahun. Tapi hati dan pikirannya terus berperang. Ia diskusi dengan akademisi Muslim, berdialog dengan imam, meneliti tafsir klasik. Setiap pertanyaan yang ia ajukan, dijawab dengan tenang dan logis. Ia mulai melihat Islam bukan sebagai agama Arab, tapi sebagai sistem kehidupan yang utuh.
Ia mengingat momen ketika Nabi Muhammad difitnah, dihina, bahkan diancam. Tapi tetap membalas dengan doa dan kasih sayang. Ia melihat kesamaan nilai moral antara Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang dia pegang diam-diam. Tapi ia juga tahu, jika ia bersyahadat, dunia politiknya akan berakhir. Ia akan dijauhi, dicaci, bahkan mungkin dikhianati oleh partainya sendiri. Lalu muncul satu pertanyaan besar dalam hatinya. Apakah aku ingin hidup dalam kebohongan? Atau mati dalam kebenaran? Momen syahadat. Tahun 2019, di usia 40 tahun. Joram van Claveren membuat keputusan paling besar dalam hidupnya. Ia mendeklarasikan ke publik, aku telah masuk Islam. Dunia gempar. Media Eropa terkejut. Seorang politisi anti-Islam garis keras, kini menyebut La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syahadatnya bukan sekadar simbol, tapi bukti bahwa kebenaran tidak mengenal latar belakang. Ia kehilangan karir politik. Banyak teman menjauhinya. Tapi ia merasa, justru baru lahir kembali. Dalam wawancara, ia mengatakan, aku merasa damai. Untuk pertama kalinya, aku tahu siapa Tuhanku. Aku tahu untuk apa aku hidup. Kini, Joram tak lagi membela ideologi, tapi membela Islam lewat pengetahuan, buku, dan dialog. Ia menjadi jembatan antara dunia Barat dan Islam, karena ia pernah hidup di kedua sisi. Hidayah datang dari jalan yang tak terduga. Kisah Joram van Claveren menunjukkan satu hal besar, bahwa Allah memberi hidayah pada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari. Bahkan kepada orang yang dulunya berdiri di barisan paling keras menentang Islam. Ia tidak masuk Islam karena mimpi, atau paksaan, atau pengaruh luar. Ia masuk karena ilmu dan kejujuran intelektual. Karena saat membaca Al-Quran, ia tidak menutup hati. Dan saat menemukan kebenaran, ia tidak lari. Betapa banyak dari kita lahir sebagai Muslim, tapi tak pernah membaca Quran secara serius. Tak pernah benar-benar mengenal Rasulullah. Sementara dia, yang dahulu membenci, justru mencintai lebih dalam daripada banyak dari kita. Joram mengajarkan bahwa Islam bukan agama untuk orang Arab, tapi untuk siapa saja yang mau menggunakan akalnya dan membuka hatinya. Karena Islam tidak butuh dibela dengan emosi. Islam cukup dibela dengan kebenaran yang hidup. Kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Ada yang lahir Muslim, tapi mati dalam kesombongan. Ada yang hidup memusuhi Islam, tapi wafat dengan kalimat syahadat di bibirnya. Maka jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Jangan anggap hidayah hanya milik kita. Karena Allah bisa membalikkan hati dalam sekejap. Dan bagi kamu yang masih ragu dengan Islam, jangan dengarkan kebencian. Buka Quran. Baca dengan hatimu. Karena mungkin kebenaran yang selama ini kau cari ada di sana. Jika kisah ini menyentuhmu, bantu sebarkan. Like, bagikan, dan tulis di komentar. Apa yang kamu pelajari dari perjalanan Joram van Claveren hari ini? Karena kebenaran tidak akan hancur oleh kebencian, tapi justru tumbuh dari pencarian yang jujur.